Kedatangan salah satu orang terkaya dunia, Bill Gates, ke Indonesia tak serta-merta terhindar dari pro dan kontra. Maksud baik Bill Gates uji klinis vaksin tuberkulosis versi terbarunya justru menepuk nyanyian sumbang di jagat maya. Meski diberikan secara cuma-cuma bagi rakyat Indonesia, rupanya status uji klinis itu menyelipkan tanya, amankah vaksin TBC Bill Gates diberikan ke warga? Apakah resiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para partisipan nanti? Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin menekankan pentingnya vaksinasi TBC lantaran penyakit TBC masih berbahaya dan mengintai warga. Tercatat sebanyak 100.000 orang meninggal dunia setiap tahun disebabkan penyakit TBC. Menkes pun mengakui vaksin memang tidak 100% menghilangkan penyakit menular TBC. Namun, tingkat penyembuhan vaksin tersebut sudah terbukti secara saintifik. Kita berusaha dengan sangat keras menemukan vaksinnya. Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Nah, sekarang Indonesia menjadi tempat clinical trial 3. Sudah jalan, 2.000-an lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga bertekad untuk menekan angka kematian akibat penyakit TBC di tanah air. Presiden juga mengemukakan Indonesia dipilih sebagai negara lokasi uji klinis vaksin tuberkulosis atau TBC yang saat ini sedang dikembangkan oleh Gates Foundation. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Kepresidenan Rabu 7 Mei 2025. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai 159 juta dolar. Di kesehatan 119 juta. Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan. Kepala negara tegas berkomitmen untuk menurunkan angka kematian dan mengakhiri dominasi penyakit yang masih menjadi beban kesehatan nasional. Ya pemirsa, harusnya ini jadi hal yang positif ya buat ke depan. Karena kan memang angka kematian tertinggi juga salah satunya ini penyebabnya adalah TB. Di Indonesia sendiri ini kita ranking kedua ya, bukan kebanggaan sebetulnya ya. Ranking kedua untuk kasus terbanyak, kasus TB paru gitu ya. Gitu. Iya betul, di negara, di dunia aja itu setiap harinya ada 4.000 lebih begitu ya kematian karena TB. Tapi mungkin masih menuai pro kontra, Rivi. Terutama yang kontra ini masih khawatir gitu dengan adanya bantuan pembiayaan dari Bill Gates ini. Apakah nanti ada dampak seperti misalnya kebijakan kesehatan nasional kita mungkin akan tidak mandiri begitu ya, terpengaruh dengan pembiayaan asing gitu. Nah itu juga akan kita bahas. Oke, untuk membahas itu dan menguak itu semua, kita hadirkan narasumber yang kompeten sekali nih pagi ini ya. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah lama tidak berjumpa dengan Profesor Dr. Erlina Burhan. Ini peneliti utama Nasional Vaksin Tuberkulosis. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat? Assalamualaikum. Bu Dokter. Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah bisa di studio sehat berarti insya Allah. Dan juga yang luar biasa nih Dokter Widiawati, juru bicara Kemenkes RI yang bergerak dari Banten tadi pagi subuh-subuh. Demi datang ke sini ya. Demi datang ke sini gitu. Bu Wid, terima kasih. Terima sudah kasih, sudah Bu hadir. Wid. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya ingin pertama langsung ke Dokter Erlina deh. Dokter Erlina, sebetulnya kalau bicara soal vaksin tuberkulosis ya, itu apakah memang baru saat ini aja karena masyarakat kan melihat kan heboh kemarin ya? itu ada orang nomor 1 lah bisa dikatakan kekayaannya gitu datang ke Indonesia, atau memang Indonesia sendiri sudah mandiri sudah menjalankan proses vaksin ini begitu Bu? Jadi vaksin M72 ini prosesnya sudah panjang sebetulnya. Panjang ya prosesnya? Sudah lama, 26 tahun yang lalu inisiasinya. Itu diinisiasi di Belgia oleh GSK. GlaxoSmithKline itu perusahaan farmasi bersama-sama dengan para ilmuwan, tentu saja researcher dan akademisi. Mereka mulai dengan penelitian di laboratorium tahun 1999. Lalu setelah dilihat ada potensi untuk vaksin,
baru dilakukan uji preklinik namanya, itu di hewan coba, mulai dari tikus sampai ke primata non-human, itu kera ya, yang mirip karakternya dengan manusia. Nah, setelah hasilnya menunjukkan potensinya bagus dan juga keamanannya cukup baik, barulah boleh lanjut ke uji klinis namanya. Uji klinis itu dari preklinis menjadi penelitian di manusia. Dan itu juga nggak buru-buru, ada fase-fasenya, fase 1, fase 2, fase 3, dan masing fase itu ada mungkin 3-4 tahun gitu ya, bahkan 5 tahun. Per fasenya itu? Iya, fase satunya bukan di negara seperti Indonesia loh, di Belgia, di Switzerland, di Amerika Serikat, dan juga yang negara yang berkembang di Filipina. Ya, karena fase 1 ini menunjukkan hasil yang juga baik, potensinya bagus untuk keberhasilan, maka kemudian baru dapat izin lanjut ke fase 2. Dan untuk fase 2 ini butuh partisipan yang lebih banyak dibandingkan fase 1. Artinya apa? Artinya butuh dana yang cukup besar. Nah ini mulai tahun 2014 nih fase 2. Nah, 2014 ya? 2014. 99 ke 2014. Jadi Glaxo dan beberapa konsorsium juga berusaha mencari dana. Akhirnya yang step in adalah Bill and Melinda Gates Foundation. Ini? Ya, yang mendanai fase 2 ini. Dan fase 2 ini hasilnya juga baik, makanya kemudian konsorsiumnya lanjut, dan bahkan untuk fase 3 bukan Bill and Melinda Gates Foundation saja yang memberikan donasi, tapi juga banyak yang concern. Iya, Wellcome Trust dari Inggris. Ya. Itu efek sampingnya sejauh ini gimana? Efektivitasnya berapa persen? Efektivitas di fase 2 itu 50%. Tapi itu sudah menunjukkan suatu memenuhi syarat untuk dibuat ke fase berikutnya, dilanjutkan maksudnya. Dan mudah-mudahan di fase 3 ini efikasinya akan lebih tinggi lagi, dan juga dengan keamanan yang memang sudah terbukti sebelumnya aman, dan mungkin fase 3 ini lebih aman lagi. Dan melibatkan 20.000 partisipan loh. Wih, di 5 negara. Bertambah terus ya. Makin tambah terus. Siapa yang mampu membayar? Berarti ini ya sekarang kalau bukan filantropik. Berarti sekarang itu Indonesia itu di fase ketiga masuknya ya? Iya. Dan itu menurut saya suatu keberuntungan. Kenapa? Ya karena ya akhirnya kita ikut dalam suatu uji klinis yang Indonesia ikut aktif. Ikut aktif berkontribusi. Yang mana kalau ini berhasil kan nama Indonesia juga tercatat kan. Kita bukan saja penonton seperti selama ini. Dan kita juga perlu tahu semua obat yang ada sekarang, semua vaksin itu lewat fase-fase yang sama. Nah, jadi kalau ada yang nggak setuju ya nggak akan pernah ada temuan. Dan kemajuan teknologi dan inovasi ini akan berkembang terus. Kita harus ikut di dalamnya, jangan jadi penonton. Untuk kita di tanah air sendiri, kasus tuberkulosis ini sudah mengkhawatirkan fasenya? Iya, sudah lama sekali ya bahwa kita tidak membaik ini ya. Kalau di dunia ada 10,8 juta kasus TB baru yang aktif, Indonesia itu 1.050.000. Artinya apa? Artinya 10% kasus TB di dunia itu ada di Indonesia. Jadi kita butuh banget inovasi, kemajuan teknologi untuk menemukan, untuk mengobati sampai sembuh, dan juga untuk pencegahan. Ya, which is vaksin adalah salah satunya. Oke, saya geser ke Dokter Wiwit kalau kayak gitu. Dokter, pemerintah dalam hal ini mendorong sangat begitu ya. Teman-teman, ada Dokter Erlina Burhan dan beberapa tim lainnya sebagai peneliti ini yang kita sepertinya sudah harus gitu mendorong agar dunia pun juga memiliki semacam kayak apa vaksin seperti itu. Prosesnya ini nih gimana? Bisa diceritain nggak? Kira-kira? Iya, tadi kan seperti diutarakan sama Dokter Erlina bahwa ini sebenarnya sudah berlangsung lama sekali. Dan kita tahu bahwa TB itu nomor 2 ya di Indonesia. Jadi prosesnya sebetulnya sesuai dengan yang diceritakan Dr. Erlina bahwa kita sudah masuk fase 1, fase 2, fase 3, fase 3. Dan sebetulnya ini sudah disuntikkan sama partisipannya itu sebanyak 2095. Dalam fase uji klinis kan? Iya, dalam fase uji klinis. Jadi kan kita mulainya kalau yang uji klinis ini pencarian partisipannya di 3 September 2024, kemudian akhirnya di 16 April 2025, dan kemudian sudah disuntikan ke 2095. Ya, kita berharap bahwa kalau suatu negara itu punya sebuah ketahanan kefarmasian, maka kita akan bisa mengembangkan vaksin dan obat. Dan seperti tadi dikatakan, kita bangga loh kita ikut
prosesnya ini berjalan dengan baik. Prosesnya ini cukup ketat dipantau oleh, kalau di Indonesia sama BPOM, kemudian ada komite etik, ya kemudian ada komite yang lain, dan kemudian para pakar di Indonesia. Jadi kalau pakarnya tuh ada ahlinya sendiri, ada perawatnya, ada laboratorium. Oh iya, kalau Dokter Erlina mah itu ketuanya deh gitu ya. Terus kemudian diawasi dan dipantau. Jadi kita ini enggak uji klinis begitu saja. Dan seperti isu-isu bahwa katanya saya agak kalau isu saya juga banyak mendengar juga nih. Makanya saya lurusin di sini karena jadi karena ini sangat ketat, ada komite, ada pakar, salah satunya Dokter Erlina, kemudian ini juga sudah dilindungi dan kemudian dipantau, sudah disuntikan dan tidak ada efek samping yang berarti ya, Dokter Erlina. Jadi yang kalau isu yang sekarang dilurusin aja, jadi si partisipannya tuh jangan dibilang kayak yang seperti isu itu, saya nggak akan sebutin tapi seperti isu itu, tapi itu adalah mitra dan kita harus terima kasih juga karena kenapa mereka itu mau loh mendedikasikan dirinya untuk diperiksa sebagai sukarelawan. Ini sukarelawan aja, kalau misalnya mereka nggak mau juga nggak apa-apa, dan kalau misalnya mereka tengah-tengah mengundurkan diri dong, boleh aja mengundurkan diri. Dan juga mereka ini dipantau, didampingi oleh konsultan dan juga diberikan asuransi kalau ada apa-apa. Jadi semua itu nggak seperti kata isu itu, ini mitra loh. Ya, dan soalnya takutnya efek samping jangka panjangnya gitu. Enggak, tapi kan sebenarnya udah dijamin juga ya. Iya, udah dijamin, dilindungi, ditemenin, dipantau, ada konsultannya, diberikan asuransi, kemudian. Dan ini ketat banget. Tadi seperti saya katakan ada komite, ada badan otoritas obat dan segala macam. Jadi nggak sembarangan dan kita memang butuh karena apa? Karena vaksin itu adalah salah satu yang bisa mencegah ini dan kita kan mau eliminasi di 2030. Tadi dikatakan Dokter Erlina masih banyak dan masih yang menjadi nomor 2. Angka 1 juta loh. Jadi 1 jam bisa 15-an ya dok ya? Nah tuh, 15-an. udah diperinci lagi tuh. Iya, jadi bisa sampai segitu. Jadi amat sangat membutuhkan yang namanya vaksin. Jadi saya berharap bahwa yuk kita masyarakat, kita dukung ini. Kita dukung itu. Nah, isu lain boleh nggak dijawab juga dokter Bibit? Soal, kalau tadi yang tidak mau disebut, saya juga nggak mau nyebut itu juga sebetulnya. Isu lain itu soal bisnis nih. Nah, ini kan waktu COVID pun juga sebetulnya isu-isu kayak gini kan keluar juga kan gitu ya ibaratnya. Ini bisnis. Artinya begini, kalau bisnis oke, tapi kan faktanya tuh vaksin masih terus berjalan nih. Ibaratnya uji klinisnya tetap berjalan seperti itu. Nah, ujungnya nanti kalau berhasil kita bisa nggak dapat hak patennya? Nah, tadi dikatakan balik lagi. Tadi Dokter Erlina mengatakan bahwa kalau kita mengikuti satu peneliti kita direcognize. Nah, kalau sudah ada peneliti kita masuk dan direcognize dan diakui oleh negara, maka kita ada di posisi tawar nih. Kita bisa minta yang namanya transfer knowledge untuk bagaimana membuat vaksin itu di Indonesia, gitu kan? Supaya apa? Supaya akses. Dan mengingat Bill Gates sudah datang, hubungan dengan Pak Prabowo juga cukup dekat begitu. Posisi tawar itu bisa nggak? Nah itu kan sekarang penelitian. Ini kan Bill Gates ini mendanai penelitiannya. Itu. Ya nggak apa. Jadi kita coba berpikir. Saya khawatirnya mereka merasa punya rights-nya gitu misalnya. Kita kan pasti ada pembahasan sendiri. Kita coba berpikir bahwa semua dilakukan untuk masyarakat gitu. Karena sekarang kembali lagi TB-nya tuh nomor 2 loh. Dan penelitinya sudah bekerja begitu beratnya. Terus kemudian sukarelawan sudah ada. Nah ini kan sebenarnya arahnya nanti kalau misalnya vaksin itu baik, bermanfaat, maka tadi posisi tawar, kemudian kita bisa dapat transfer knowledge, kemudian kita bisa memproduksi sendiri, maka akan lebih murah, gitu kan? Akan lebih murah dan lebih banyak aksesnya bisa dijangkau. Jadi coba berpikir bahwa kita punya masyarakat Indonesia yang sakit TB itu banyak banget, yang meninggal tiap jam tuh banyak banget. Semua kembali lagi untuk masyarakat. Jadi kita utamakan itu dulu gitu ya. Berjuangkan, pemerintah juga berjuangnya untuk masyarakat. Kita kan kepingin Indonesia itu apalagi 2045 adalah Indonesia emas. Kita kepingin semua insya Allah sehat. Ya kayak Bu Erma, saya kan kepingin sehat juga ya Bu ya. Nah, iya kan, jadi ayo kita dukung itu yang namanya semua kegiatan untuk masyarakat, baik vaksin atau obat. Bagaimana juga garda terdepan dalam proses uji klinis vaksin ini
Profesor Dr. Erlina Burhan menanggapi isu tersebut usai jeda, dokter. Oke. Kita akan kembali saat lagi. Ya, pemirsa, beragam komentar dari warganet maupun masyarakat juga ya soal uji klinis vaksin TB Tapi yang baru. setidaknya pagi ini kalau misalnya disaksikan nih ya pernyataan dari para pakar dan juga ahli ini, mudah-mudahan sih sudah tercerahkan begitu ya. Yang mungkin yang khawatir begitu, ini nanti aman nggak, ini aman nggak, tadi sudah terjawab. Tapi mungkin kita dengarkan kembali ya bagaimana sebetulnya masyarakat merespon kehadiran ataupun juga uji klinis dari vaksin TB yang baru ini. Kita sudah terhubung dengan Syahda Yustisa. Syahda, bagaimana komentar masyarakat, Syahda? Baik, selamat pagi Putri Windasari, Arif Fadil, dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwasannya vaksin TBC yang akan diberlangsungkan di Indonesia ini menimbulkan polemik. Dan seperti yang kita tahu bahwasannya untuk di luar sana, masyarakat di Indonesia ini tentunya ramai sekali di media sosial. Mereka bertanya-tanya ya kan, apakah memang vaksin TBC ini memang bisa menimbulkan kecurigaan tersendiri terhadap masyarakat, tentunya terhadap juga dampak kesehatannya ini seperti apa. Nah, kebetulan saat ini saya ingin bertanya terhadap masyarakat, respon mereka terhadap pemberlakuan vaksin TBC nantinya. Mereka setuju nggak ya? Mau nggak ya? Nah, kebetulan di sini sudah ada kakak-kakak yang berada di Velodrome Jakarta Timur yang akan saya sapa untuk bertanya mau nggak vaksin TBC. Halo, selamat pagi kakak-kakak. Dan kakak siapa? Saya Junaidi. Andi. Aku ke Kak Junaidi dulu boleh ya? Kak Junaidi, ini dengar nggak berita bahwa akan diberlakukan vaksin TBC di Indonesia? Iya, sudah dengar di berita-berita maupun di media sosial mengenai vaksin tuberkulosis di Indonesia. Nah, kakak sendiri ketika mendengar itu, mau nggak sih kak kalau untuk vaksin TBC sendiri? Kalau dari saya sendiri ya, sebagaimana upaya pemerintah dalam menekan tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia maupun secara global gitu. Dari saya pribadi, saya tentunya mendukung program tersebut untuk dilakukan vaksin tuberkulosis. Tentunya juga kan pemerintah telah melakukan riset dan uji klinis yang sangat ketat gitu sebelum diberikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, aku beralih dulu nih ke kakak Andi ya. Kalau tadi Kak Junaidi setuju, nah kalau Kak Andi gimana nih Kak mendengar vaksin TBC? Kira-kira kakak sendiri mau nggak? Kalau dilihat dari kacamata awam ya Mbak ya, seharusnya pemerintah itu menjelaskan dulu gitu tujuan dari vaksin TBC ini. Karena kan kita sebagai awam itu perlu hasil data atau riset lah gitu ya. Maksudnya aman nggak sih sebenarnya untuk vaksin ini ke kitanya gitu. Jangan sampai nanti seperti yang sudah-sudah gitu. Itu sih Mbak. Jadi kalau dibilang setuju atau dikatakan pengen, mungkin tunggu lihat hasilnya dulu kali Mbak ya, hasil uji klinisnya aman atau enggaknya gitu. Jangan sampai nanti kita yang jadi bahan percobaannya gitu sih. Tapi kalau kakak sendiri tadi kan berarti masih ini ya, setuju atau nggak setuju tergantung uji klinis. Tapi kakaknya mau nggak sih? Ragu Mbak, iya ragu. Boleh dijelaskan lagi nggak sih kenapa nih ragu nih sebagai pribadi? Karena saya aktif juga Mbak ya di media sosial gitu ya, baik itu di X ataupun di Instagram itu banyak sebenarnya sih gunjingan ataupun banyak tweet-tweet orang ya yang menjelaskan mengenai vaksin ini masih belum jelas atau vaksin ini masih tanda kutipnya masih dalam permainannya elit global bisa dibilang gitu. Jadi memang masih ragu sih Mbak. Jadi perlu kejelasan ataupun hasil yang mantap dari pemerintah sendiri gitu. Karena jangan sampai kita yang jadi korbannya, jangan sampai kita yang jadi kelinci percobaan untuk vaksin ini sendiri gitu. Berat nih ya baca konspirasi di media sosial nih. Benar. Nah Kak Junaidi, ini melihat bahwa tanggapan Kak Andi kalau ada keraguan di masyarakat, kakak sendiri sebagai orang yang setuju gimana melihatnya menanggapi pernyataan Kak Andi tadi? Sepertinya dengan pernyataan sekian tentunya juga pemerintah lebih giat lagi untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin tersebut dan mungkin langkah-langkahnya sehingga vaksin tersebut dapat diyakini oleh masyarakat memang benar-benar sudah siap gitu diberikan kepada kita. Seperti itu. Makasih banyak ya Kak Andi dan Kak Junaidi. Sekali lagi terima kasih atas respon dan tanggapannya. Ya itu tadi dia Putri dan juga Arif Fadil, beberapa tanggapan masyarakat. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Yang tidak setuju bukan berarti tidak mau ya, tetapi ada keraguan di sana karena membaca berbagai banyaknya pemberitaan yang berada di media sosial. Sementara pihak yang lainnya menyatakan setuju karena menurutnya adalah ini upaya terbaik salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kematian yang lebih parah akibat tuberkulosis. Sementara demikian kembali ke studio.
Artinya kalau masih ragu itu belum jelas sekali sosialisasinya. Enggak gini, kalau masih ragu itu makanya boleh ngikuti media sosial. Media mainstream jangan dilupain, pagi ini media mainstream bermain soal ini. Ya nonton gitu kan, itu. nonton. Tapi ada yang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang bersedia tadi, ada yang tidak bersedia, ada yang bersedia tadi ya. Mungkin langsung saja Bu Erlina bisa menanggapi gitu ya, bahwa masih ada masyarakat yang ragu gitu, baik itu dari efek samping, jangka pendek, jangka panjangnya. Mungkin bisa diyakinkan lagi nih publik bahwa aman sebetulnya vaksin TB yang lagi diuji klinis ini. Iya, kan ini masih berlangsung ya, penelitian baru akan berakhir sekitar tahun 2028. Ya. Karena kalau untuk rekrutmen dari partisipannya udah selesai, seperti disampaikan tadi di April 2025. Ya. Tapi kita ikutin terus nih, melihat efek sampingnya, kemudian efektivitasnya seperti apa. Salah satu bukti itu kan fasenya aja bergerak kan dari 1, 2, nah sekarang udah 3. Iya. Nah gitu loh. Tapi kalau kita lihat di fase-fase sebelumnya, dari keamanan sudah oke. Cuma sekarang kita lihat efikasinya pada jumlah yang lebih banyak, yaitu 20.000 orang. Dan saya sih optimis ya bahwa ini efikasinya akan baik sehingga akan muncul vaksin baru. Tapi satu hal lagi, di global saat ini bukan kandidat vaksin satu-satunya. Ada 15 kandidat vaksin yang sedang dalam pengembangan juga. Mereka berproses juga. Berproses juga, ada masih fase 1, fase 2, fase 3, ya sama dengan M72 ini. Tapi memang yang paling advance adalah ini, yang mendekati hampir selesai. Dan kalau dikatakan kalau aman ya kita tunggu nanti pengumumannya kalau sudah selesai. Ya. Kita kan nggak bisa di tengah jalan. Ya, tapi kalau saya dari peneliti melihat selama ini juga pasien-pasien, bukan pasiennya ini karena orang sehat ya, partisipan yang ikut tuh paling ya nyeri pada saat suntikan, gitu ya. pegel-pegel, dan kalaupun demamnya. Bukankah semua orang kalau divaksin emang pegel-pegel kan rasanya? Iya, Pegel dan dan demamnya demam. juga 2-3 hari hilang kok. Hilang. Nah, jadi Sumeng lah gitu ya. sumeng, dan saya kira sih itu sangat-sangat tolerable ya. Tapi kan kita tunggu sampai selesai. Oke, Dokter Erlina, mengapa Indonesia, saya cukup kaget loh bicara data tadi, Dokter Erlina memaparkan 1 juta ya dokter ya gitu. Betul. Apa sih masalah di Indonesia terkait dengan penularan, penyebaran TB ini begitu loh? Ya, jadi memang tuberkulosis itu penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman dan penularannya cukup mudah loh. Jadi kalau ada seseorang yang sakit TB nggak diobati, ya kalau dia batuk, bersin, bahkan berbicara itu bersama droplet yang keluar dari mulut atau hidungnya itu ada kuman. Dan kuman TB ini ukurannya sangat-sangat kecil, tidak terlihat tidak kasat mata, dan nggak punya gaya berat, jadi melayang-layang di udara. Nah ini berpotensi untuk orang sekitarnya menghirup udara yang mengandung kuman TB, masuklah ke saluran nafas. Tapi memang nggak semua orang sakit TB ya, tergantung dari sistem imunnya. Nah, jadi kalau sistem imunnya rendah, itu seperti HIV contohnya, itu 2 minggu bisa langsung sakit TB. Atau anak-anak yang memang imunitasnya belum berkembang sempurna, misalnya di bawah 2 tahun atau di bawah 5 tahun, itu juga mudah sakit TB. Nah, tapi kan anak-anak punya BCG ya. Ya, vaksin BCG itu kan vaksin untuk TB itu, mencegah TB, tapi memang efektivitasnya lebih kepada anak-anak. Yang vaksin M72 ini yang sedang kita teliti, ini untuk remaja dan dewasa. Artinya dokter, kalau anak-anak sudah dapat BCG, dan bila nanti ini berjalan vaksin M72 ini, perlukah disuntikan lagi kepada anak tersebut? Enggak, ini bukan untuk anak-anak, tapi untuk remaja dan dewasa. Ketika dia Dewasa dewasa, masih perlu juga itu? Kalau memang termasuk kelompok yang berisiko ya kita anjurkan untuk divaksin. Walaupun dia sudah BCG sebelumnya waktu kecil. Waktu kecil? Iya, kan BCG pada saat remaja dan dewasa sudah tidak efektif. Oh. Ya, jadi memang perlu kita vaksin baru. Boosternya M72 tadi gitu ya? Ya, Istilahnya kita sih begitu nggak ya? bilang booster ya, tapi ini vaksin untuk remaja dan dewasa. Gitu ya. BCG itu efektif buat anak-anak, tapi tidak menjamin 100% nggak sakit TB. Contohnya masih ada loh. Berapa itu BCG efektif? Bisa sampai usia 5-10 tahun tuh masih bisa. Ya. Tapi memang kenapa dikatakan tadi banyak di Indonesia, masalahnya juga ada hubungan sistem imun ini dengan kondisi ekonomi. Karena imun ini kan juga bisa terjaga kalau nutrisi kita bagus, asupan nutrisi, kemudian juga tidak merokok. Merokok itu memperlemah sistem imun juga, kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Nah ini langsung waduh. Enggak, ketika istirahat mah kita langsung waduh gitu.
Bangun pagi-pagi dok masalahnya dok. Dan gitu bahkan ya. juga mengelola stres loh. Stres yang berkepanjangan itu pada suatu titik akan bisa juga menurunkan sistem imun. Bukannya untuk menjadikan ini sebagai teror lah gitu ya. Karena kan kan kita perlu tahu juga Dokter Erlina. Ciri-ciri orang dengan TB paru tuh. Ya, oke. Orang yang dengan TB paru ini biasanya dia batuknya berulang-ulang, agak lama. Batuknya nggak lama, bukan batuk dahem-dahem kayak Rizky lihat. Tadi Rivi batuk lagi. Jadi kayak gitu. Biasanya sih aman ya? Aman, itu. Oh dia tuh batuknya wah gitu-gitu ya dok. Ya batuknya biasa berdahak. Oh biasa berdahak. Biasa berdahak. Ada ciri khas warna tertentu? Enggak selalu bisa dia Tapi biasanya berdahak. dahaknya bening, bisa kekuningan, bisa kehijauan, bahkan kadang-kadang Durasinya? bercak darah. Ada bercak darah. Ya, ini lebih dari 2 minggu biasanya. Tapi bukan batuk saja, kadang-kadang dimulai dengan demam-demam yang tidak terlalu tinggi, sehingga orang nggak sadar. Malah meratakan, oh saya demam karena kurang minum biasanya. Jadi kayak batuk flu biasa ya, sebetulnya gejalanya mirip. Kadang-kadang juga disertai, bukan kadang-kadang banyak disertai dengan nafsu makan yang menurun. Akhirnya nggak mau makan, berat badannya turun. Jadi banyak yang kurus-kurus ya. Put, mentiwan pagi-pagi saya, tapi kalau ada restoran Padang, saya suka mampir kok, tenang aja lah. Kalau ngelihat dari berat badan sih kayaknya aman sih, saya jadi nggak khawatir. Karena tadi udah batuk-batuk juga nih dok, gitu Ya, kan. dan Tapi tenang satu aja lagi. Put, nanti kita lihat restoran Padang loh Put, tenang aja lah. Dan pada orang tertentu ada keringat di malam hari. Oke. Ya walaupun udah hujan tetap keringetan gitu ya. Oke. Jadi kalau ada yang punya gejala demikian, segeralah memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit yang ini obatnya gratis loh, disediakan oleh pemerintah. Jadi TB itu adalah penyakit yang bisa diobati sampai sembuh dan bisa dicegah. Ya, asal mau dan tidak malu ya, karena banyak juga yang sakit malu. Stigma begitu. loh masalahnya. Betul. Tugasnya Bu Wit nih menghilangkan stigma tentang TB di Indonesia. Betul. Karena banyak pasien-pasien saya terlambat datang. Saya katakan kenapa, kan udah batuk 3 tahun. Ya soalnya takut nanti kalau diperiksa ternyata saya TB, saya takut ketahuan TB. Nanti tapi nularin. Iya, nah itu dia. Takut dijauhi, kalau kerja takut dipecat, kalau sekolah takut nggak punya teman. Baik, terakhir mungkin Bu Wiwit, ini ada kritik juga nih soal pembiayaan besar yang dari lembaga asing ini nantinya. Ya, ini nantinya akan membuat penerima uji klinis, salah satunya ini Indonesia, ini sangat bergantung pada kebijakan lembaga tersebut dan kita jadinya menyampingkan nih kebutuhan lokal kita. Nah, mungkin Anda bisa menjawab kritik tersebut. Sebenarnya nggak sampai segitu juga, karena memang kan ada pembahasan tersendiri untuk filantropi ini. Jadi ini dari pendanaan ini saat ini hanya untuk pengembangan vaksin TB. Dan kita memang perlu sekali vaksin TB ini karena apa? Karena ini belum ada untuk usia remaja dan usia dewasa. Hanya sampai dikatakan meskipun anak kecil udah, tapi ternyata yang dewasa sama remaja belum. Jadi kita jalankan ini dulu. Karena kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kalau misalnya peneliti kita ikut dan vaksin ini bermanfaat, baik, maka kita ada transfer knowledge, kan? Maka kita akan bisa memproduksi. Ada posisi tawar. Iya, kita bisa memproduksi dan itu mungkin tidak akan terjadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi sekarang diikuti dulu, kita ikuti pengembangannya, kita ikuti pemeriksaannya, kita ikuti penelitiannya. Kita berharap bahwa vaksin ini akan bermanfaat, akan berhasil dengan baik, karena untuk usia remaja dan dewasa belum ada. Jadi intinya adalah yuk kita dukung yang ada sekarang gitu loh. Kita dukung yang ada sekarang, kita kembali lagi bahwa masyarakat Indonesia itu penting dan perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting. Edukasi memang kami jalankan. Kementerian Kesehatan tidak lepas setiap detik istilahnya setiap menit akan terus dengan edukasi. Bagaimana dengan pasien TB yang ada di rumah, bagaimana dengan keluarganya, apa yang harus dilakukan supaya keluarganya tidak tercemar dan segala macam, itu tetap berjalan. Tetapi kembali lagi kepada masyarakat Indonesia, yuk buka hati bahwa terima ini dan ini untuk kepentingan bersama. Karena ini adalah pengembangan yang bagus untuk usia remaja dewasa yang saat ini vaksinnya belum ada dan kita butuh. Secara angka sudah tidak baik-baik saja juga kan? Iya, gitu, secara angka tidak baik, makanya terus berjalan dan kita dukung bersama-sama. Oke, kalau bicara edukasi tenang saja, TV One siap mengedukasi. Kalau media sosial menakutkan, TV One akan menjadi sahabat lah gitu intinya. Promosinya luar biasa ya. Iya, terima kasih loh. Terima kasih Dr. Widya Langi, terima kasih Profesor Dr. Erlina Burhan sudah bergabung pagi hari ini dan jauh-jauh dari Serang, Banten. Terima kasih.